Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cyberkarta yang kali ini sedang membahas tentang Advent of Cyber dan kita udah masuk ke hari yang ke-10. Selamat ya buat teman-teman yang udah mengikuti dari awal sampai ke hari yang ke-10. Ini merupakan langkah besar buat jalan teman-teman menuju karir cyber security. Sekarang kita langsung masuk ke story-nya. Jadi di sini offense is best defense. Ya emang begitu kalau misalkan di security. Jadi kita buat bagian pertahanan aja, mungkin di situ kurang kurang puas ya, kurang cukup ya rasanya. Kita harus juga coba bagaimana itu melakukan uji penetrasi atau penetration testing. Ya contohnya salah satunya dengan menggunakan Nmap yang akan kita bahas sekarang. Max Kiddy di sini dia ingin melihat bagaimana sih ini si Greens Network ini kok bisa melakukan atau menjebol uh, sistem yang udah dibuat oleh perusahaan Santa. Kemudian dia akan melakukan atau Max Kiddy akan melakukan security assessment dengan menggunakan Nmap. Kita diminta untuk membantu Max Kiddy dalam menggunakan Nmap supaya ini ya supaya kita temukan celahnya. Kemudian pertama-tama belum kita masuk ke dalam Nmap itu kita akan masuk ke dalam IP address dulu ya. IP address ini mungkin familiar buat teman-teman yang udah belajar jaringan komputer, dan jaringan komputer itu salah satu hal yang sangat-sangat esensial di cyber security. Ya adalah basicnya cyber security. Networking itu adalah basicnya dari cyber security. Jadi di sini teman-teman ada baiknya untuk tahu tentang networking. Dan di sini kita akan bahas IP address. IP address ini ada 4 segmen ya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Dan tiap-tiap segmen ini nilainya itu dari 0 sampai 255. Kemudian kita juga mengenal adanya yang namanya IP private dan IP public. 3 contoh di atas ini adalah IP private. IP private tidak bisa di-routing ke internet. Artinya ini bukan merupakan IP address internet. Ini IP address lokal yang bisa dipakai teman-teman ketika membuat jaringan lokal. Kemudian nanti dari IP address ini supaya bisa connect ke internet dikonversi ke IP public. Ini adalah contoh IP public. Dan faktanya di sini 1.1.1.1 adalah IP address milik Cloudflare, dan teman-teman bisa gunakan ini adalah IP address DNS dari Cloudflare. Terus beberapa IP address juga udah di reserve, nggak bisa dipakai di internet ya, karena dia udah dibuat standarnya. Contohnya ini adalah 127.0.0.1. Ini adalah standar IP address untuk komputer kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan ping di sini 127.0.0.1, di sini ada jawaban. Dan di sini artinya kita melakukan ping terhadap diri kita sendiri, terhadap komputer kita sendiri. Biasanya dipakai untuk mengecek apakah network interface card-nya itu ada masalah atau enggak. Jadi hardware-nya itu ada masalah apa enggak. Biasanya ngeceknya dengan ini. Oke, kalau misalkan di sini ada beberapa cara ya untuk mengecek IP address yang ada di komputer. Misalkan kalau di dalam Windows itu bisa menggunakan IP config, menggunakan command prompt atau PowerShell. Karena Windows mesin saya nggak ready, saya nggak bisa mempraktekkan ini. Saya akan praktekkan yang di Linux ya. Di Linux itu biasanya ada 2 command ya, contohnya ifconfig. Tapi kalau ifconfig ini harus install NetTools dulu. Kalau yang bawaannya itu biasanya IP address, IP ADDR, biasanya kayak gini ya, IP address. Di sini ada beberapa yang bisa kita dapetin ya, ini di Ethernet 0, ini tunnel 0. Tunnel 0 ini adalah
ya yang saya pakai untuk VPN. Jadi di sini ada IP address-nya ya, 10.17.35.137. Ini adalah VPN saya ke TryHackMe. Kemudian di sini adalah IP address lokal saya yang mengangkat jaringan lokal saya. Atau kita coba ini ya, IP address show, apa bedanya? Jujur saya belum pernah nyoba nih yang untuk IP address show. Oh ternyata sama aja ya. Ternyata sama aja. Sama persis. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke dalam protokol dan server. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang melakukan koneksi ke server, teman-teman dianggap sebagai klien nih. Dan ketika berkomunikasi dengan server itu biasanya ada sebuah standar yang digunakan untuk berkomunikasi dan itu sering disebut dengan protokol. Dan protokol ini bisa dianalogikan seperti saat teman-teman sedang pesan kopi, teman-teman pastinya bertemu dengan barista di sana. Biasanya kan ada salam dulu ya. Ini kedua ini salam, di dua baris pertama ini salam. Terus dua baris selanjutnya ini adalah ketika teman-teman melakukan pemesanan, kemudian dua baris selanjutnya ketika melakukan pembayaran dan ketika kopinya di-deliver ke teman-teman, kemudian nanti ada thank you-nya. Ini menganalogikan yang namanya three-way handshake dari TCP. Dan three-way handshake ini sering sekali dipakai untuk beberapa protokol-protokol TCP ya, contohnya HTTP ya. Kalau masih menggunakan TCP, HTTP ini menggunakan three-way handshake. DNS nggak selalu, kadang-kadang DNS ini menggunakan UDP. POP ini untuk email itu juga biasa menggunakan TCP ini three-way handshake. SMTP juga, Telnet, dan SSH. Kemudian kalau misalkan teman-teman sedang melakukan komunikasi seperti itu ya, ada yang namanya virtual lokasi, lokasi virtual di dalam server yang digunakan untuk menerima request dari teman-teman. Dan request-request tersebut dimasukkan ke dalam sebuah port yang diberi nomor. Misalkan untuk HTTP biasanya di port nomor 80, HTTPS di port nomor 443, POP3 atau POP3 untuk email itu di 110, SMTP juga buat email di 25, SSH Telnet ini buat remote management itu di port 22 dan port 23. Jadi saat ada satu server ini bisa dipakai untuk beberapa macam service. Contohnya membuka service SSH, DNS, dan HTTP. Jadi satu server ini bisa buka 3 port seperti itu ya untuk melayani beberapa layanan ya, layanan SSH, layanan DNS, dan layanan HTTP. Dan ini menggunakan port yang berbeda-beda ya, seperti yang sudah di list di dalam sini tadi ya. Yang belum di list hanya yang DNS nih di port 53. Dan dengan membuka service seperti ini ya, dengan membuka layanan ini keluar, artinya server membuka diri terhadap request-request atau paket-paket yang masuk ke dalam server tersebut. Sehingga para penetration tester atau bahkan network defender itu bisa mengetahui ini ada sebuah server port yang dibuka port berapa aja. Nah, itu bisa menggunakan sebuah tool yang namanya adalah Nmap. Di sini ada beberapa cara ya untuk menggunakan Nmap dan pastinya nggak sebatas yang di
di list di sini aja. Banyak sekali cara untuk menggunakan Nmap, dan Nmap ini adalah salah satu tool yang sangat powerful dan sangat sering digunakan ketika teman-teman melakukan uji pertahanan atau penetration testing juga pada sebuah server. Jadi kita bisa gunakan ya dua jenis TCP scan yang sering sekali digunakan, itu yaitu ST atau Connect Scan dan SS yaitu Sync Scan. Dan untuk itu mari kita lakukan aja labnya supaya lebih paham lagi. Karena ini ya, karena kita akan mengirimkan traffic dalam jumlah banyak menggunakan Nmap, saya sarankan untuk lab kali ini menggunakan attack box. Untuk lab kali ini menggunakan attack box di sini, start attack box. Kemudian ditunggu sampai ini ya, sampai launch atau sampai terbuka beserta start mesinnya juga. Start mesinnya juga diklik. Nah, kita tunggu dulu sampai semuanya terbuka. Artinya browsernya udah ready di sini. Kita expand aja di sini, view in full screen supaya masuk ke tab baru dan kita lebih bebas dalam melakukan labnya. Kemudian kita akan masuk ke challenge yang pertama ya. Kita udah dapat nih IP address-nya. Kemudian kita akan melakukan yang namanya connect scan ke 10.10.222.101. Ini adalah IP address labnya. Nanti mungkin di tempatnya teman-teman berbeda ya, disesuaikan di labnya teman-teman. Masukkan IP address ke clipboard, kemudian buka terminal di attack box. Kemudian ini teman-teman lakukan nmap, terus st, kemudian dipastekan IP address-nya di sini. Oke, kita udah dapat dua service yang running di sini di port 22, dan port 80. Service-nya adalah SSH dan HTTP. Kalau misalkan teman-teman kok nggak bisa ya di sini di ST IP address-nya benar, kemudian perintahnya benar kok nggak bisa, nanti silahkan restart aja mesinnya. Saya juga berkali-kali udah restart mesin untuk supaya dapat hasil ini gitu loh. Di percobaan pertama kedua saya gagal, saya nggak bisa melakukan nmap, nggak tahu kenapa dari tryhack me-nya, tapi teman-teman bisa restart sampai dapat bisa hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa jawab nih ya, ada dua port yang running, yaitu port 22 dan port 80. Port terkecilnya itu adalah port 22, itu adalah SSH. Kemudian the highest portnya itu service-nya apa? Kita lihat ya di port 80 tadi service-nya apa? Service-nya adalah HTTP. Oke, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan serangan nmap yang kedua menggunakan sync scan, menggunakan SS. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan sync scan di dalam ini ya, di dalam mesin Kali Linux teman-teman sendiri, teman-teman mungkin butuh sudo untuk melakukan sync scan. Jadi kalau di terminalnya teman-teman mungkin seperti ini ya, nmap, nss, kemudian IP address. Tapi sebenarnya kalau di mesin ini saya nggak butuh sudo karena dia udah akunnya udah root, udah privilege tertinggi gitu ya. Kalau misalkan di akunnya teman-teman atau di milik saya ya, ini saya menggunakan username CTF. Di sini bukan root, jadi saya harus menggunakan sudo untuk melakukan sync scan. Jadi ada beberapa ini ya, beberapa beberapa hidden detail gitu ya untuk nmap. Jadi kalau misalkan tadi ya kita udah melakukan dua ya, SS dan ST ya. SS itu sync scan dan ST itu yang connect. Teman-teman sebenarnya bisa lihat juga di manualnya, misalkan man nmap seperti ini ya.
Ini adalah manual dari Nmap. Terus teman-teman cari nanti SS gitu ya. Ini ada SS itu adalah TCP Sync, kemudian ST ini adalah Connect, dan bedanya adalah TCP Sync ini ada dia lebih cepat dalam melakukan melakukan scanning karena dia hanya mengirimkan synchronized message saja. Kalau menggunakan ST dia akan berusaha untuk connect ya. Dia akan menyelesaikan three-way handshake. Kalau kalau menggunakan sync scan ini hanya one way handshake-nya ya, hanya handshake pertamanya aja. Kemudian perlu diketahui juga ada yang namanya SU. Ini untuk melakukan UDP scan. UDP scan itu di Nmap mungkin bukan pilihan terbaik karena bakalan sangat lambat kalau nyekan UDP karena di UDP tidak ada yang namanya TCP handshake, three-way handshake itu nggak ada ya. Jadi kita mau nggak mau langsung request datanya dan itu bisa mungkin memakan waktu yang lama. Kemudian ada tipe yang lainnya SN, SF, SX yang mungkin kurang sering dipakai ya. Yang sering dipakai tentu saja di bagian dua ini, di SS sama ST. Di opsinya bisa kita pilih ya antara SS atau yang ST seperti ini ya. Kalau SS nanti mungkin teman-teman butuh privilege user, privilege admin di komputer teman-teman. Jadi di sini sama ya ketika kita melakukan SS dan ST, hasilnya adalah dua port yang running, nggak ada bedanya. Hasilnya itu sama antara SS dan ST, mungkin hanya speednya aja yang berbeda nanti. Kemudian kita juga bisa lihat ya versinya, versi dari service yang ada di sana. Misalkan kita ingin lihat service dari port 22 dan port 80 ya di sini ya. Ini kita bisa ganti SV seperti ini. Dan kita udah dapat nih, jadi port 22 service SSH, kemudian versionnya dapat ya OpenSSH 8.2p1 ini untuk Ubuntu. Jadi kita tahu bahwa mesinnya di sana menggunakan Ubuntu. Terus kemudian yang kita cari di sini ya versi dari HTTP-nya. Kita kopikan, terus kita pastekan di sini. Versi dari web servernya ya, kita pasti merujuk ke HTTP. Kemudian kita bisa dari versinya ini, kita bisa melakukan riset lebih dalam lagi di sini untuk versi Apache HTTPD versi 2.4.49 ini apakah ada kelemahan atau enggak. Kita bisa coba cek di sini ya. Dan ternyata di sini emang ada kelemahan ya. Di sini bisa melakukan path traversal dan remote code execution pada Apache HTTP server pada 2449 dan 2450. Dan di sini ini adalah kode CVE-nya. CVE ini adalah sebuah kode vulnerability. Jadi vulnerability itu dari dulu, dari udah lama itu di list, di dalam satu list besar ini ada Common Vulnerability Exposure atau CVE. Bisa teman-teman klik tadi linknya. Dan di sini ada banyak ya, ada list banyak. Misalkan saya ingin mencari HTTPD seperti ini. Ini ada list besar ya, vulnerability pada HTTPD dengan kode-kode tertentu ya, CVE 2021 41436. Jadi formatnya adalah CVE, ini adalah ya CVE-nya 2021 adalah tanggal ditemukannya, kemudian 41435 ini adalah ID-nya. Jadi kayak gitu ya untuk CVE. Jadi di sini bisa teman-teman copy untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, kemudian kalau kita melakukan scanning menggunakan ini ya yang tadi ya, menggunakan SS ini, kita
scanning ini hanya merujuk ke 1000 port pertama. Jadi dari port 1 sampai port 1000 itu adalah most common port yang ada di sebuah server. Kalau kita ingin mencari semua port yang ada di server, kita bisa spesifikasi lebih lanjut lagi dengan min P1 sampai 65535. Di sini 65535 adalah maksimal port yang maksimal port number, jadi nomor port maksimal yang ada di server. Jadi artinya kita ingin melakukan scan ke port 1 sampai 65.535. Atau kalau mau disingkat menggunakan slash dash p dash seperti ini. Terus teman-teman kalau mau melakukan scanning ke port dalam jumlah besar seperti ini, dispesifikasikan waktunya menggunakan T4. Ini di sini bakal bisa lebih cepat. Jadi mengirimnya itu lebih cepat. Kalau kita lihat ya di manual page-nya Nmap ya, kita buka lagi ya man Nmap. Kemudian kita cari T ya. T4 misalkan. Nah, di sini mungkin next-nya. Nah, di sini ya. Jadi ada T-nya ini atau time lah istilahnya mungkin ya. Time ini mulai dari T0 sampai T5. Jadi T0 ini adalah yang paling kalem untuk melakukan scanningnya. Jadi scanningnya itu bisa disesuaikan kecepatannya gitu loh. T0 ini paling kalem, T1 itu di atasnya lagi. T0 dan T1 ini biasanya digunakan untuk mencegah Nmap kita ini terdeteksi di ADS atau Intrusion Detection System. Kemudian untuk T2 dan T3 ini untuk yang normal speed, T4 ini udah mulai cepat ya. T4 ini mulai cepat tapi tidak apa ya istilahnya masih dalam range error yang baik gitu loh. Jadi nggak banyak error. Kalau T5 di sini ini paling cepat ya. Jadi T0 sampai T5 ini paling cepat speednya, tapi di sana kadang kelewatan beberapa port yang terbuka. Jadi biasanya kalau misalkan dalam menggunakan lab, silakan gunakan T4. Tapi kalau misalkan ingin mau bypass IDS atau intrusion detection system atau sistem pertahanan di sana di server, bisa gunakan T0 atau T1 atau bahkan T2 atau T3. Nah, di sini mungkin akan membutuhkan sedikit waktu. Saya akan kembali lagi kalau Nmap scan-nya ini udah berhasil. Kalau teman-teman ingin lihat progresnya sampai mana, teman-teman bisa klik enter di sini. Ini sudah hampir selesai ya. Dan bisa kelihatan tadi kita udah melakukan scan selama 16 menit lebih. Ini masih progresnya 99,99%. Finally kita udah temu ini satu port yang yang ininya sangat besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk melakukan scanning dari 1 sampai 65535. Jadi di sini portnya 20212 ya. Kita tuliskan aja di sini. 20212. Kemudian di sini servisnya masih unknown. Unknown ya. Yang penting kita udah tahu portnya ya. Dan coba kita pakai yang connect scan. Address-nya berapa tadi? 10222 101.
10. Portnya adalah 20212. Masih unknown. Coba kita pakai SV supaya ketemu. Oke ya. Oh, ini ketemu ya. Servisnya ketemu dengan menggunakan servis ya. Ternyata servisnya adalah Telnet. Jadi kalau kita udah tahu portnya, kita bisa spesifikasi, nggak usah scan lagi dari port 1, kita bisa tembak langsung ke portnya 20212. Oke, programnya yang ditanyakan, oh ini, Telnet D. Programnya adalah Telnet. Dan finally kita udah selesai untuk hari ke-10 tentang Nmap. Ya jadi emang Nmap ini emang sering sekali dipakai dan mungkin berguna bagi teman-teman di kemudian hari. Apalagi kalau teman-teman sedang mengejar karir ke cyber security atau sudah bekerja di bidang cyber security. Untuk challenge hari ke-10 cukup sampai demikian. Kita kembali esok hari pada challenge hari ke-11.